Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam budi luhur. Eh, untuk video kali ini ya, saya akan memberikan kunci jawaban untuk soal UTS yang minggu lalu kalian sudah kerjakan. Eh, saya lihat nilainya ada yang bagus, ada yang masih harus ditingkatkan ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang materi TOEFL kita ini di semester ini memang agak sedikit berat ya. Jadi memang butuh kerja keras untuk mendapatkan nilai yang baik. Oke, saya akan bahas ada 25 soal. Di sini saya sudah menampilkan, ya kalian mungkin bisa lihat di layar. Di sini ada beberapa soal yang sudah saya kerjakan sendiri dan betul semua ya. Jadi saya akan bahas satu persatu. Dan ini sebetulnya tidak saya tuliskan, cantumkan lesson berapa ya. Kayak kuis kemarin ada lesson-lessonnya, kemudian materinya apa, jadi kalian bisa tahu, oh ini materinya ini, maka jawabannya ini. Tapi di UTS kemarin saya tidak tampilkan dan skornya pun saya tidak tampilkan. Tapi pas kemarin kan sudah saya share bahwa skor kalian sudah ketahuan ya. Baik, untuk nomor satu, ini kalimat berbentuk pasif ya, kalimat sederhana tapi berbentuk pasif. Tensisnya ini dia menggunakan past tense karena tahunnya sudah lewat, 1878. Maka kalau kalimatnya kalimat pasif, maka syarat pertama yaitu to be verb 3. Nah, kalau kita lihat di sini, titik-titiknya ini hilang, kemudian ada potongan kalimat by Anna Baldwin in 1878. Maka di sini kita bisa pastikan bahwa ini bentuk atau potongan terakhir dari kalimat pasif itu karena ada by ya dan diikuti tahun, keterangan waktu. Maka yang buntung di sini, yang hilang di sini ya, yang bolong di sini yaitu subjek dan verb-nya. Maka dari pilihan A, B, C, D yang paling tepat yang memiliki subjek verb yaitu yang D. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat the vacuum milking machine ini adalah subjeknya was invented, ditemukan. Ini sebagai kata kerja. Nah, kenapa was invented? Karena dia bentuk pasif tadi saya bilang was to be ya. Kemudian setelah to be-nya diikuti verb 3, invented. Ya, subjeknya di vacuum milking machine, mesin susu vakum ya. Oke, itu nomor satu. Kemudian nomor dua, nomor dua ini juga sudah saya jawab. Nah, kalimatnya ini juga sama ya, tapi dia lebih ke bentuk adjective clause ya, kalian yang sudah pernah belajar sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, ada di quiz juga beberapa kali muncul ya. Nah, dry cleaning is the process. Kalimat ini sudah lengkap, subjek, kata kerja, dan keterangannya atau objeknya. Ya, dry cleaning is the process. Kemudian ada titik-titik. Kalimat lanjutannya bilang clothes are clean. Kalau kita telah ini bentuk kalimat ya, clothes subjek, are clean bentuk kata kerja. Ya, kalau kita lihat lagi maka ada dua kalimat. Bisa jadi dia dihubungkan menggunakan conjunction, bisa jadi dia dihubungkan menggunakan adjective clause karena dia anak kalimat. Nah, pola kalimat yang tepat di sini ya tinggal C. Kenapa? Karena by which. Dry cleaning ini adalah proses yang mana which ini menjelaskan siapa? Which ini menjelaskan the process tadi. Oke. Nah, kalau di sini by saja kurang tepat karena kalau setelah by ini mesti kata benda. Ya bisa by clothes tapi maknanya kurang nyambung. Which through juga kurang pas, through juga salah, kurang pas. Ini preposisi. Maka yang paling tepat yaitu yang by which. Oke, kemudian lanjut lagi nomor 3. Sand dunes are made. Ini bentuk pasif ya. Sand dunes dibuat of loose sand. Nah, anggap misalkan, waduh, Mister saya nggak tahu artinya loose sand ya. Udah, anggap aja kalian nggak paham. Kemudian sand dunes di subjek, are made itu sebagai kata kerja, verb. Of loose sand ini sebagai objek. Nah, yang dibangun. Nah, kalimat selanjutnya ini ya. Kalau it jelas salah karena subjeknya sudah ada sand dunes. Kalau build saja salah juga karena dia kata kerja. Kalau build ini verb 1 kan. Nah, di sini ada verb 1 juga, bentrok. Sand dunes are made of loose sand, builds salah. Maka antara kemungkinan dua ya. Ini pola participle yang kalau bentuk present participle-nya verb ing, kalau bentuk past participle-nya bentuk verb 3. Kalau present participle itu aktif, me, be, kalau dia past participle itu bentuk pasif, ter, di. Nah, build ini membangun. Kalian tinggal cocokkan maknanya saja. Makna yang pas ini kira-kira dibangun atau membangun. Ya, sendun ini dibuat ya dari titik-titik. Anggap kalian tidak paham artinya loose sense itu.
yang dibangun bukan yang membangun, maka makna yang diminta yaitu pasif. Maka harusnya kalimat ini are, which are built. Ya, kalau dia pakai adjective clause, which are built. Cuma karena tidak ada pilihan which are built, maka disederhanakan bentuk adjective clause-nya menjadi bentuk participle. Participle phrase yaitu bentuk pas, yaitu yang bentuk pasif. Dia menggunakan verb 3 saja, maka cukup kata build yang verb 3. Oke. That's number 3. Kemudian number 4, nomor 4. The book Jubil, which was based on the life of a great grandmother. Ini keterangan saja ya. Margaret Walker was awarded the Pulitzer Prize. Nah, ini kalimat utama ya, kalimat utama. Nah, kalimat ini di depan ini berupa adverbialnya. Jadi kita harus cari adverbialnya. Her book Jubil kurang pas karena ini frase kalau kayak gitu. Adverbial clause itu ya dia berupa independent dan dependent. Di depannya boleh dependent, belakangnya boleh independent. Atau sebaliknya. Nah, kalau kita lihat di sini, it was her juga kurang tepat. It was her kurang tepat. Harusnya kalimat di depan ini bentuknya adverbial, maka yang tepat yaitu for her. For her book Jubil. Ya. For ini bukan untuk ya, tapi for ini sama dengan karena gitu ya. Ya. Karena book Jubil siapa? Karena her ini siapa? Her ini ya dijelaskan di kalimat selanjutnya sebagai subjek yaitu Margaret Walker. Okay, that's the answer for is A. Ya, jadi ini materi adverbial clause, kalian baca lagi. Number 5, job specialization take place. Job specialization takes place ini subjek, job specialization take place ini sebagai kata kerja. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini dia butuh apa? Adjective clause. When the work. When di sini bukan kalimat tanya. Ya, when ini bukan kalimat tanya, melainkan di sini bentuk adjective clause. Ya, dia menjelaskan when ketika, jadi terjadi ketika the work of production is spread into occupation. Ya, jadi dia ingin menjelaskan bahwa job specialization itu terjadi pada saat work of production itu terpisah menjadi sebuah pekerjaan. Nah, jadi kayak spesialisasi ya, spesialis. Nah, jadi sebagai pekerjaan yang besar kemudian dispirited into occupation. Ini job desk-nya. Nah, tapi dia menjelaskan dari pola saja sebetulnya. Kalau kita lihat is when ini nggak pas karena tidak perlu kata is, karena di sini sudah ada kata kerja takes place ya. Nah, ini satu frase nih. Kemudian whenever, kapanpun, maknanya kurang pas. Kemudian salah juga ada kata is karena di sini sudah ada kata is spirited. Ya, whenever working. Nah, ini kurang tepat juga makna whenever ini kapanpun. Ya, tidak masuk gitu. Whenever dia bukan konjungsi, dia bukan salah satu marker untuk adjective clause, jadi tidak bisa dipakai whenever. Okay, that's number 5. Kemudian number 6. Ini bentuk noun clause ya, yang berfungsi sebagai subjek. Kalau kalian lihat soalnya ada kata are, ada kata is. Ini ada dua kata kerja to be. Yang kita lihat itu yang mana kata to be yang menjadi subjek dan yang mana to be menjadi objek. Verb ya, kata kerja. Caranya adalah kita lihat dulu kalimat ini, bla 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 are hot is a common misconception. Nah, kalau kita lihat pola ini, are ini dia masih masuk ke dalam rangkaian subjek. Ya, are hot ini. Nah, tapi dia dipotong, yang hilang ini yang depannya saja, yang belakangnya tetap ada ya, are hot. Is ini sebagai kata kerja utama, verb, main verb. A common misconception ini sebagai objek keterangan dan seterusnya. Nah, maka ketika kalimat modelnya seperti ini, ketika kalian jawab all lizards misalkan, kurang nyambung. Karena kalau kalian jawabnya all lizards, maka all lizard inilah yang berfungsi sebagai subjeknya, are ini sebagai kata kerja, sedangkan is ini dianggap salah. Karena tidak boleh dalam satu kalimat sederhana itu ada dua kata kerja atau dua predikat. Nah, kalau kita lihat sini, ya, supaya menghindari all lizards ini menjadi subjek, dan kita rubah menjadi rangkaian subjek yang berupa noun phrase atau noun clause, maka kita tambahkanlah di depannya itu that. Maka kalimat ini yang paling tepat yang D ya. That all lizards are hot is a common misconception. Kalau kalian misalkan masih janggal untuk menerjemahkan kalimat itu that-nya di depan, kalian boleh balik. Misalkan katanya gini, a common misconception is that all lizards are hot. Nah, itu boleh juga dibalik polanya. Cuma dalam pola TOEFL ini kita nggak bisa pastikan ya, that itu sebagai subjek yang dicari atau that sebagai objek. Nah, jadi kita harus benar-benar menguasai materi untuk yang non-clause. Nah, jawabannya yang delta, yaitu non-clause.
Kalau ini saya rasa nggak perlu ada penjelasan karena ini gampang sekali. Yang hilang itu ya dia waktu itu materinya there is, there are gitu-gitu ya. Nah ini gampang lah ya. There are many imaginative stories. Storiesnya ini plural maka di sini dia pakai many tadi. Kalau yang B kurang tepat, many imaginative stories. Ini kalau dia menggunakan kata many maka kurang kata kerja. Many imaginative stories are misalkan gitu-gitu. Are about the origin of the games of chess misalkan. Kalau mau many. Nah, harus ada subjek dan kata kerja. Subjeknya mana? There. Kata kerjanya mana? Are. Jadi yang C ya. Nomor 8 juga sama. Di sini ada koma. Koma ini saya bilang kemarin sangat penting ya tanda baca dalam sebuah positif atau adjective clause karena dia akan menjelaskan bahwa ini anak kalimat, ini induk kalimat. Jadi kan harus bisa menggunakan atau kalian terbiasa menggunakan tanda koma. Oke, kalimat ini terpotong ya. One of the Canada's greatest engineers project, koma. Sengaja dia koma di depannya ini nggak ditampilkan ya. Nah kita cari kalimat yang terpotong itu yaitu the Welland Ship Canal. Apa itu the Welland Ship Canal? Itu ada keterangannya. Salah satu proyek teknik atau engineer terbesar di Kanada. Nah itu the Welland Ship Canal itu. Ya. Is a 27 mile long waterway between Lake Erie and Lake Ontario. Jadi panjangnya 27 mile. Ya. Ini Welland Ship Canal itu kita nggak perlu cari-cari apa Welland Ship Canal ini bisa ada keterangannya one of the Canada's greatest engineering projects. Ini yang disebut materi yang kemarin itu kalau nggak salah positif ya, positif atau dia saudaraan dengan adjective clause lah. Dia menjelaskan mengacu ke kata benda yang dijelaskan di depan bisa, yang di belakangnya juga bisa ya. Oke, itu nomor 8 delta. Kemudian nomor 9 a deep tissue message, a deep tissue massage is a type of massage therapy. Nah, ini bentuk participle which concentrates harusnya. Cuma nggak ada pilihan which concentrates. Which ini karena dia yang dijelaskan itu berupa berupa benda selain orang. Which gantinya ya. Concentrates karena dia bentuk fakta. Kalimat di depannya pun menggunakan kata kerja is. Kalau di sini menggunakan kata kerja was, mungkin kalimat concentrate-nya berubah jadi concentrated. Which concentrated. Jadi menyesuaikan dengan kata kerja yang di depan ya biasanya. Harusnya which concentrate, cuma karena tidak ada pilihan which concentrates, maka yang kita harus lakukan adalah menyederhanakan bentuk adjective clause tadi menjadi bentuk participle phrase. Caranya gimana? Adjective clause-nya kita hilangkan which, yang bentuk aktif, bentuk participle aktif tadi pakai verb ing, maka jawabannya concentrating. Itu aja. Kalau jawabannya concentrated, maka yang terkonsentrasi gitu, nggak nyambung ya. Yang memfokuskan pada satu bagian tubuh seperti lower back, punggung bagian belakang misalkan ya. Maka jawaban yang paling tepat menggunakan participle bentuk aktif yaitu present participle. Nomor 10 ini cuma subjek aja ya. One of the most, one of jadi salah satu dari, jadi satu subjeknya ini bukan banyak. Jangan ngelihat kata teleskopnya ya. Kalau teleskopnya kalian lihat maka kalian akan kecenderungan memilih have karena dia jamak. Tapi yang dilihat di sini adalah one of, satu. Salah satu teleskop optik yang sangat berpengaruh ya, yaitu the Big Eye at Mount Palomar has. Nah ini butuh subjek aja, butuh kata kerja aja has, udah cukup ya, bukan that has ya. Kalau that has ini nanti that ini menjelaskan anak kalimat, menjelaskan si one of the most ini, maka di kalimat selanjutnya nanti akan ada lagi kata kerja lanjutan ya. Kalau kita lihat di sini kan tidak ada lagi kata kerja nih, maka kita tidak bisa jawabannya yang B, maka yang A. Oke, ada number 10 and then number 11 Elvego Baca. Siapa Elvego Baca? Nah ini legendary, ini ya positif ya. Legendary Mexican American folk hero. Nah, kata kerja utamanya yaitu kata was. Sedangkan yang di antara tanda koma ini merupakan penjelas atau modifiernya ya. Jadi kalau kita lihat dia menjelaskan Elvego Baca sama kayak yang tadi sebelumnya itu. Yang di sini ya. Nah, the Welland Ship Canal, one of Canada's greatest engineering projects. Ini mirip-mirip dengan nomor berapa tadi? 11 ya. Nah, modelnya mirip. Oke, nomor 11. Nomor 12 despite, masih ingat ya, despite sama in spite of itu sama meskipun, although, nevertheless, although, even though itu sama meskipun juga. Cuma yang membedakan adalah despite itu diikuti bentuk frase atau gerund. Kemudian kalau although sama even though itu diikuti bentuk clause, kalimat ya, subject verb. Nah, kalau kita lihat di sini relatively inexpensive, dia bukan berupa kalimat tapi berupa phrase. Ya, yang relatif
murah gitu, inexpensive. Nah, artinya kita tidak bisa menjawab menggunakan although. Nah, even it is, mungkin nevertheless, it is boleh, mungkin despite mungkin juga, karena di sini berupa phrase ya. Kita bisa mungkin jawab yang kemungkinan salah besar itu yang D, although, karena dia tidak bisa masuk. Nah, kita kemudian harus mengecek kalimat ini maknanya seperti apa. Apakah dia menggunakan nevertheless yang paling cocok atau dia menggunakan kata despite. Nah, setelah kita baca kalimatnya, yang paling tepat yaitu yang despite, karena kalau dimasukkan ya paling pas. Meskipun murah, relatif murah. Metal pewter ini ya tahu ya, kerajinan tangan yang diterima itu can be fashioned into beautiful and useful object, bisa digunakan untuk mempercantik atau bisa digunakan bisa difungsikan menjadi sebuah objek yang berguna dan cantik meskipun murah. Kan gitu tuh, bertentangan ya. Kalau nevertheless ini artinya namun demikian, dia sama dengan nonetheless, sama dengan however. Namun gitu. Even bahkan, even ini bahkan itu murah, itu kurang pas ya. Kalimatnya kurang nyambung lah. Ya, kurang masuk ke kalimat. Oke, makanya selain grammar itu harus menguasai konsep dasar pola kalimat dan rules-nya dari grammar itu sendiri, kita juga harus bisa memahami makna kalimat yang dimaksud dalam soal ya. Apakah dia maunya kalimat positif, apakah dia maunya kalimat negatif. Dan kita harus peka di situ, harus bisa melihat soal-soal ini arahnya kemana. Oke, kemudian nomor 13 ini masih non-clause ya. Is a general category that includes that, ini dia sudah ada kalimat. Yang kalimat utamanya di sini is a general category. Is ini kata kerjanya, a general category sebagai objeknya. Kita tinggal cari yaitu yang berupa subjek. Subjeknya berupa noun clause. Ya. Nah, kalau kita lihat what do psychologist call, ini kurang tepat karena kalau do di sini letaknya mendahului subjek ya. Psychologist ini subjeknya nanti. Maka pola ini menjadi pola kalimat question, pola kalimat tanya. Harusnya gimana? Tidak usah pakai do. Karena bentuk ini bentuk kalimat statement, bukan kalimat question. Kalau dia bentuk kalimat question, maka yang A ini benar. What do psychologists call cognition? Misalkan. Tapi karena kalimatnya kalimat statement, maka tidak perlu menggunakan kata kerja auxiliary di sini. Atau auxiliary verb. Ya, do, does itu auxiliary verb ya. Nah, itu tidak perlu kita pakai di depan. Sehingga jawaban yang tepat yang C. Kalau yang B ini salah, karena psychologist kan sebagai kata kerja subjek ya. Call di sini kalau kalian jawab yang B, call ini sebagai kata kerja. Nah, salahnya di mana? Karena di soal sudah ada is kata kerja. Jadi kita jangan mencari bentuk kata kerja di dalam kita jangan mencari pilihan yang ada kata berfungsi sebagai kata kerjanya. Nah, apa bedanya dengan yang C? Kalau yang C ini dia kata kerja, cuma karena ada kata what sehingga dia fungsinya menjadi rangkaian kata benda yang disebutlah noun clause. Ya. Nah, ini unsur-unsur rangkaian ini yang panjang ini. Ya, what psychological cognition is a general category. Nah, jadi ya kalau kita telah ya memang psikologis ini sebagai noun, kalau ini verb gitu-gitu, cognition noun gitu-gitu. Tapi karena ada rangkaian maka membentuklah sebuah fungsi yaitu sebagai subjek. 14 Nathaniel Hawthorne wrote for novels. Wrote for novels, The Scarlet Letter became an American literary classic. Kalau kita pengen yang paling tepat ya one of which. Ya, salah satu dari novel-novel itu, salah satu dari 4 novel. Jadi which di sini menjelaskan novels. Kalau kita di sini tandanya, ini kan tanda koma ya. Seandainya di sini tanda titik, ya, misalkan Nathaniel Hawthorne wrote 4 novels, titik. One of them. Ya, kalau di sini tanda titik. Nah, makanya tanda baca ini penting, tolong jangan disepelekan. Kalau di sini tanda titik, maka pilihan yang harus kalian jawab yaitu one of them. Them itu siapa? Them itu mereka. Mereka itu siapa? Novels. Karena di sini tanda koma, maka them-nya itu diganti menggunakan which. Nggak bisa pakai them. Ya. That's number 14. And then number 15. Blah 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 about 4 years for new aircraft model to move from the preliminary design stage to the full production stage. Ini kan semuanya kalau kita lihat kira-kira 4 tahun untuk model pesawat yang baru, untuk bergerak atau untuk beranjak dari desain dasar, tahap desain dasar menjadi tahap produksi. Jadi di sini sudah keterangan semua nih. Nah, ini hilangnya apa? Subjek dan verb. Mana subjek dan verb? Ya, it takes.
Kalau taking aja subjek aja. That takes juga nggak bisa karena ini subjek aja. To take juga nggak bisa pakai to infinitive. Maka harus ada it sebagai subjek dan take sebagai kata kerja. Sedangkan soal ini merupakan keterangan semua. Ya, lanjutkan keterangan. Oke, itu nomor 15. Kita lanjut tinggal 10 soal ya. Nah, ini materi yang lanjutannya ini exercise 25-an ya, 25-an ke sini. Oke, sekarang kalau kita lihat di nomor 16. Nomor 16 ini kita cek. Kenapa dia menggunakan C? Jawaban saya di sini ya. To survive. Nah, untuk bertahan. Jadi yang paling tepat itu pakai to. Kalau pakai if survival bla 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 masih ada kalimat if survival an organism must be. Sedangkan kalau setelah titik-titik ini dia berubah kalimat utama ya. An organism subject must an organism subject must be able to adapt. Ini rangkaian verb. Di sini must sebagai kata kerja bantu model ya. To changing factors in its environment. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah kalimat lengkap. Jadi kita tinggal mencari adverb-nya atau kita tinggal mencari keterangan di depannya saja. Nah, keterangan ini bisa menggunakan for surviving, bisa. Tapi kalimat for surviving ini kurang tepat. Gerund di depan itu harus lengkap keterangannya itu. Misalkan for surviving for long time, for surviving for 4 years, misalkan gitu. Ya. Nah, sedangkan yang membedakan dengan yang C ini to survive, to infinitive ini ya cukup menggunakan pola sederhana to verb 1 kan, to survive. Jadi dia tidak perlu lagi keterangan setelahnya. Sedangkan kalau yang D juga salah karena it survives menggantung ya. It survives menggantung banget karena kalimat ini gimana ya? Tidak saling menjelaskan nanti ya. It survives apa gitu. Nah, kalau misalkan kalian yang tidak tahu pola atau tidak paham pola kalimat, ya pasti kalian menggunakan feeling ya menjawab soal-soal seperti ini. Apa yang membedakan for surviving dengan to survive? Tapi secara dasar ya pola ya. Kalau misalkan for surviving ini bentuknya gerund ya, survivingnya. Kalau to survive ini survive-nya berbentuk infinitive. Ini materi to infinitive dan gerund ya. Jadi kalian silakan nanti baca-baca lagi perbedaan antara gerund verb ing dan to infinitive to verb 1. 17 the art of landscape architecture is. Ini bentuk ini ya kalau kita lihat jawabannya ini bentuk comparison degree ya. Almost as old as. S ini pasti pasangannya S ya. Oke, saya nggak perlu jelaskan lagi lah. Yang pasti salah itu yang kayak gini. As old than, nggak bisa. Then ini kalau di sini older, almost older than gitu, nggak bisa pakai as. Sama dengan old as almost, nggak bisa. Kalau di sini ada as, maka di depannya pun harus berpasangan dengan as. Kalau dia ada then, maka pasti kalimat itu bentuk komparatif. Bentuk komparatif itu yang misalkan ada akhiran than gitu. Taller than, better than gitu-gitu. Kalau dia 2-3 suku kata atau 4 atau 5 atau 6, misalkan ya. Nah, dia menggunakan more, misalkan more handsome or beautiful, more comfortable gitu. Than, pakai than setelahnya. Nah, ini bentuk-bentuk komparatif ya. Kalian silakan baca lagi dan dengarkan video lagi. Oke, nomor 18, nomor 18. The Mummers Parade has. Ini sudah ada kata kerjanya. Every year in Philadelphia on New Year's Day since. Nah, jadi kalimat ini sudah bermakna sudah berlangsung dari 1901 sampai dengan sekarang. Jadi masih terus terjadi. Nah, tapi kalimat ini telah mengadakan, hold ini artinya mengadakan. Tinggal dimasukin ya, yang pas ini aktif atau pasif. Telah mengadakan atau telah diadakan. Kalau dia telah mengadakan, maka jawabannya has held. Yang C. Held ini bentuk 2 dari dan bentuk 2 dan bentuk 3 dari kata hold. Verb 1-nya itu hold, mengadakan. Verb 2-nya itu held, mengadakan. Verb 3-nya juga held. Tapi kalau dia pasif artinya berubah menjadi diadakan. Nah, syarat kalimat pasif tadi saya bilang apa yang di awal ada to be dan verb 3. Nah, kalau di sini kita lihat yang ada to be itu cuma 2. To be itu yang di sini ada kata been. Been ini merupakan bentuk ketiga to be. Bentuk satu to be itu am is are, be infinitive. Bentuk keduanya was were, bentuk ketiganya been dan bentuk verb ing-nya itu yaitu being. Nah, jadi kita bisa pastikan jawabannya antara 2 kan, B sama D. Nah, yang bentuk pasif dia harus pakai verb 3 tadi saya bilang. Nah, di sini yang B ini pakai ing, ya salah. Harusnya menggunakan bentuk held. Jadi has been held, telah diadakan setiap tahun di Philadelphia sejak 1901. Oke, itu nomor 18. 19 rarely. Oke, rarely ini pola inversi ya. Pola inversi itu gini. Inversi di depan itu terjadi kalau diawali menggunakan beberapa kalimat negatif atau semi negatif.
Contohnya rarely, seldom, nothing, never. Kalau ada kata-kata itu dan letaknya paling depan, maka struktur kalimatnya diubah. Biasanya kita menggunakan struktur subjek, verb, objek ya. Cuma kalau ada kata-kata ini di depan, ada yang tadi saya sebutkan itu, letaknya di depan, maka sebelum subjek itu harus didahului oleh kata kerja bantu. Misalkan, contohnya kata kerja yang dipakai dalam kalimat normalnya itu misalkan when. When ini bentuk kedua dari kata go. Kalau kita menggunakan kata seldom di depan, yang artinya jarang, dia sudah masuk makna negatif seldom itu. Maka seldom, you, when itu diganti. Nah, sebelum you ini harus ada kata kerja bantu dulu. Nah, kata kerja bantunya when ini kan verb 2 ya, maka di depannya ditarik menjadi did, bukan do atau does ya, karena dia verb 2, maka did. Jadi kalimatnya gimana? Seldom did you go. When-nya kembali menjadi go. Nah, apa kasusnya? Apa jadinya kalau seandainya kalimatnya menggunakan bentuk present? Misalkan kalimatnya he goes. Pergi, go, tapi karena dia subjeknya he menjadi goes. Nah, kalau dia ada kata seldom, never, nothing, rarely, dan teman-temannya itu, maka yang kita lakukan adalah sama dengan yang tadi, meletakkan kata kerja bantunya di depan subjek. He goes. Kata kerja bantunya lihat dulu. Goes ini verb 1, maka artinya ada dua kemungkinan kata kerja yang bisa kita pakai. Do atau does. Kata kerja bantunya. Karena dia goes. Karena subjeknya he, maka pasti kita menggunakan yang bentuk es. Yaitu does. Sehingga kalimatnya gimana? Seldom does he go. Gak ada lagi es-nya karena sudah pindah ke depan menjadi does. Nah, ini pola-pola inversi. Sama dengan yang ini. Rarely. Nah, kita cari dulu kata kerja bantu. Ya, tinggal satu. Nah, kenapa nggak grow? Grow ini kata kerja utama. Beda ya. Yang namanya juga kata kerja bantu, ya dia ngebantu. Ngebantu kata kerja utama. Nah, kalau di jawaban yang B ini kata kerja bantunya do, kata kerja utamanya grow. Kalau di sini did, ini kan do ini artinya dia menandakan kalimat itu menggunakan verb 1 ya. Kalau kata kerja bantunya did, maka menandakan kalimat itu pasti verb 2. Ya, maka di sini kalau misalkan do ya tetap asalnya itu grow. Kalau di sini did, maka verb grow ini berubah menjadi verb 2. Grew, asal usulnya seperti itu. Sehingga ini dipisah di breakdown ya. Menjadi do, redwood trees, grow. Maka yang delta. 20. Microorganism live in extreme condition of heat and cold where no other organism. Saya sudah jelaskan bahwa no sama not ini bedanya yang kemarin itu ya. Not itu dia menandakan atau setelahnya diikuti kata kerja, dan no itu biasanya diikuti kata benda. Other organism ini bentuk kata benda. Maka no yang paling tepat, bukan not. Oke, 21. Nah, ini pola-pola komparatif kembali. Ya, pola komparatif yang the komparatif ya lawannya sama. The higher, the colder gitu. Nah, nggak usah pakai then karena ini polanya pola pengecualian ya. Kalian silakan baca lagi. Misalkan the cooler, the better. Kalimat lanjutannya sama. The higher bla 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 bla, the better bla 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 gitu. Ya, jadi seperti itu. Ini pola-pola yang sederhana yang pernah saya jelaskan di video, modelnya gini, the sooner the better gitu. Pernah dengar ya? Lebih cepat, lebih baik. The sooner the better. Dia selalu pakai the er. Ya, penggunaannya selalu pakai the. Kalau nggak pakai the salah dia ya. Oke, nomor 22 ini parallel construction, parallel sentence. Kalian bisa baca lagi atau dengarkan video yang sebelumnya. Paralelnya dikata to control, silahkan dilihat, and cure, sampai cure ya. To verb 1 ya. To verb 1. Nah, di sini ada juga to verb 1 yang D, cuma salah dia karena kita lihat dulu setelah N ini cure bukan to cure. Kecuali misalkan to control bla 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 and to cure. Nah, kalau di sini soal ini to cure maka jawabannya yang delta to prevent. Nah, tapi karena di sini dia tidak menggunakan to, artinya yang diambil paralelnya dari kata kontrolnya saja, kata kerja ya. Control, prevent, and cure. Jadi kalau kalian jawabnya yang delta jelas salah. Kalau mau jawabannya yang D, ya harus paralel to control, to prevent, and to cure disease. Seperti itu. Ya. Nomor 22 jadi yang D. Oke, next. Nomor 23. Nerve cells or neurons. Nah, ini kan yang dilihat itu ya nerve cells, neurons, or neurons.
Ya, are the most complex cells in the human body. Kenapa are ya? Jamak, cells or neurons. Jelas ya. Kata kerja setelahnya yaitu are. Nggak ada masalah. 24, kemudian release in 1915. Siapa yang rilis tahun 1915? D.W. Griffith epic film, Birth of Nation. Ya, filmnya apa? Filmnya yang judul Birth of Nation was about civil war. Was about the civil war. Jadi yang dirilis tahun 1915 itu siapa? Film dari Dewi Griffith, bukan Civil War, bukan Dewi Griffithnya, bukan subjek dari filmnya, bukan, tapi film Dewi Griffithnya. Jadi itu yang waktu itu saya pernah bilang bahwa ini materi adverb ini harus dikuasai karena kita nyari yang rumpang yang dijelaskan. Pergi ke kantor, siapa yang pergi ke kantor? Bapak saya naik mobil, misalkan bapak saya bertemu dengan temannya, bapak saya mampir ke toko dulu gitu. Nah, misalkan menonton film di ruang tamu, siapa yang nonton film? Nah, itu yang akan muncul sebagai subjek di kalimat selanjutnya ya. Oke. Kemudian nomor 25 terakhir. Nah, ini nomor 25 ini sama ya pola-polanya. Ini pola jalan. On barren slopes can help prevent erosion. Can help kata kerja. Maka yang kita cari bentuk subjeknya. Subjeknya ini bisa banyak berupa noun clause, bisa berupa gerund. Yang pasti salah yang D karena sudah ada kata kerja di sini are planted. Yang in order to plant itu kurang tepat juga karena dia tidak butuh in order to ya. For trees to be planted juga salah polanya. Yang tepat yaitu yang A. Kenapa? Gerund. Planting trees on a barren slopes can help prevent erosion. Jadi plantingnya ini yang berfungsi sebagai subjek. Plantingnya itu ya subjeknya berupa gerund. Apa itu gerund? Verb yang berubah fungsi menjadi kata benda. Verb yang berubah fungsi menjadi kata benda, ya verb itu maka ditambahkan ing. Nah, itulah yang disebut gerund. Planting trees on barren slopes can help prevent erosion. Nah, itu contoh yang rumit. Kalau contoh yang sederhana misalkan reading is my hobby, swimming is my favorite sport. Misalkan seperti itu. Jadi reading itu bukan kata kerja, tapi reading asalnya dari kata read, kemudian dia berfungsi sebagai subjek, dan subjek itu di depan ya tadi kalimatnya, dan subjek itu harus kata benda. Nah, kalau subjek harus kata benda, maka verb read itu harus dirubah menjadi noun. Caranya gimana? Tambahkan ing menjadi reading. Nah, reading itulah sudah berfungsi sebagai kata benda yang berupa gerund. Nah, itu ya. Jadi penjelasan untuk soal-soal UTS. Kalian nanti bisa latihan-latihan lagi, bahas-bahas lagi soal yang ada di buku. Saya rasa ini nggak terlalu susah ya, karena ada yang dapat bagus-bagus banyak. Yang masih belum beruntung, masih dapatnya ya di bawah 70 ya, itu nanti bisa kecer materi, ya bisa ngerjakan kuis sebaik mungkin nanti, dan syukur-syukur nanti UASnya bisa dapat nilai yang maksimal. Oke, saya rasa itu aja untuk penjelasan singkat untuk tes kita kali ini. Selamat belajar ya, minggu-minggu selanjutnya akan saya kirim lagi video pembelajaran, jadi kalian nanti jangan lupa menonton. Oke, subscribe juga boleh, nggak apa-apa. Terima kasih, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam